Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Melini dan teman saya Preti Fadila Sinta Gunawan akan melakukan presentasi dan battle critical thinking. Dan yang pertama akan dipresentasikan oleh Preti Fadila. Kepada Preti, silakan. Baiklah, di sini saya mengambil jurnal yang pertama, yaitu tentang mengintegrasikan reformasi birokrasi dengan inovasi sektor publik. Setelah Indonesia menjalani era demokrasi sejak tahun 1998, pemerintah telah menjalankan beberapa perubahan penting. Perubahan tersebut sebagian besar disebabkan oleh tuntutan publik yang menguat atas perbaikan dalam berbagai bidang, seperti pengakuan yang lebih luas akan hak sosial politik, pemilihan umum yang bebas, keterbukaan inovasi, penegakan hukum yang baik, dan sebagainya. Jika tidak kalah penting, dari tuntutan yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Tuntutan ini juga diarahkan kepada pihak internal, pemerintah sendiri, khususnya dalam aspek penyelenggaraan negara oleh aparatur pemerintah. Pada dimensi tersebut, kemudian mengemukakan diskursus mengenai reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi dipandang sebagai resep ampuh menuju birokrasi berkelas di dunia yang dinamis dan melayani dengan prima. Pemerintah merespon tuntutan tersebut dengan kebijakan yang terkait dengan reformasi birokrasi. Semua organisasi publik diwajibkan untuk menjalankan reformasi birokrasi sesuai dengan yang digariskan dalam berbagai kebijakan. Di dalam perjalanan reformasi birokrasi, memperoleh bagian catatan positif. Kebijakan reformasi birokrasi diterapkan pemerintah dalam rangka mewujudkan birokrasi berkelas dunia yang dinamis dan berdaya saing. Implementasinya telah memberikan beberapa perbaikan, meskipun belum cukup signifikan, karena pendekatan yang terlalu formalitas dan seragam merupakan perubahan yang dihasilkan belum cukup memberikan dampak manfaat nyata bagi publik. Inovasi sektor publik dihadirkan untuk melengkapi kekurangan tersebut. Hal ini sesungguhnya juga telah dilakukan oleh instansi pemerintah, baik di level pusat maupun daerah. Meski demikian, inovasi sektor publik masih perlu diakselerasi agar pelaksanaannya berjalan lebih menata dan masih untuk mendorong reformasi. Tulisan ini menunjukkan pentingnya untuk melengkapi mengingat reformasi birokrasi dengan inovasi sektor publik. Hukum di antara keduanya dapat dipandang baik sebagai hukum integratif maupun komplementer, menjadikan inovasi sebagai bagian dari era perubahan dan menyuntikkan dimensi inovasi. Dalam era perubahan yang selama ini telah diterapkan adalah dua contoh cara mengintegrasikan keduanya. Reformasi birokrasi dan inovasi sektor publik perlu dilakukan secara simultan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah yang konsep maupun praktik. Memberikan kesempatan lebih luas bagi organisasi publik untuk memperbaiki kinerja dan pelayanan secara lebih kreatif dan fleksibel. Selanjutnya, jurnal kedua yaitu judulnya Pemetaan Riset Reformasi Birokrasi di Indonesia. Dinamika dan
perkembangan riset reformasi birokrasi selama 10 tahun terakhir telah mencakup aspek-aspek perkembangan dan organisasi, tata laksana aparatur dan pelayanan publik, serta 8 area perubahan reformasi birokrasi. Hasil riset memberikan gambaran bahwa capainya 8 area perubahan reformasi birokrasi belum menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Aspek tata laksana dan pelayanan publik sudah melakukan inovasi yang berbasis IT dan menunjukkan peningkatan. Akan tetapi, area akuntabilitas sebagai upaya menciptakan birokrasi yang berbasis dari KKR masih belum mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini sama juga terjadi pada aspek organisasi, di mana belum ditemukan desain birokrasi yang resinking perubahan pada mindset dan kultur set masih menjadi pekerja yang cukup berat dalam aspek reformasi manajemen aparatur. Dari sisi topik riset, aspek pelayanan publik mendapatkan perhatian yang tinggi dan riset-riset reformasi birokrasi selama puluhan tahun terakhir sebagai topik riset tunggal. Sementara topik yang berkaitan dengan aspek budaya dalam reformasi birokrasi masih sedikit. Padahal riset menunjukkan efektivitas yang tinggi ketika aspek budaya dan agama dimasukkan ke dalam agenda reformasi birokrasi. Jika dilakukan komparasi antara jumlah dan topik riset reformasi birokrasi dengan grand design dan roadmap reformasi birokrasi di Indonesia masih menunjukkan belum adanya sinkron yang baik. Baiklah, segitu hasil resume dari kedua jurnal saya. Baik, terima kasih pada Feti Fadila karena telah melakukan presentasi. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu, kan saat ini ditetapkan 3 sasaran reformasi birokrasi, yakni birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Untuk mewujudkan ketiga sasaran tersebut, dirumuskan 8 area reformasi birokrasi yang terdiri dari apa saja? Jadi, untuk mewujudkan ketiga sasaran tersebut, terdiri dari mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, peraturan perundang-undangan, dan pelayanan publik. Apa Anda mengerti? Insya Allah jadi mengerti. Apakah ada tambahan jawabannya? Menurut saya tahu. Pertanyaan yang kedua yaitu, selama 7 tahun pelaksanaan reformasi birokrasi telah banyak capaian yang dihasilkan. Apa saja yang masuk di dalam jurnal tersebut? Silakan dijelaskan. Selama 7 tahun pelaksanaan reformasi birokrasi itu yang dihasilkan, yang pertama yaitu penataan struktur organisasi pemerintahan dilakukan melalui perampingan beberapa KL yang menghapus beberapa jabatan struktur sehingga berefek pada perampingan struktur dan penghematan anggaran. Ini misalnya dilakukan oleh LAN yang pada tahun 2014 mengurangi jumlah eselon I-nya dari 6, kemudian dilakukan pula pembubaran lembaga non-struktural atau LNS untuk mengurangi beban anggaran pemerintah dan penghapusan tumpang tindih kewenangan dengan KL
K atau L yang sudah ada. Ini dilakukan melalui penerbitan Perpres nomor 116 tahun 2016 yang mengatur mengenai pembubaran 9 LNS. Kedelapan diharapkan akan ada lebih banyak LNS yang dibubarkan, digabungkan, atau diintegrasikan ke dalam K atau L yang sudah ada sesuai dengan evaluasi yang dilakukan Kemen 4RB. Yang kedua yaitu penataan jumlah distribusi PNS. Dilakukan dengan mengatur bahwa pengajuan formasi baru dilengkapi dengan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan. Terus yang ketiga, telah dikembangkan sistem seleksi CPNS dan promosi PNS yang dibuka. Penerimaan CPNS kini dilakukan dengan cara terbuka tanpa biaya. Pelaksanaannya juga transparan, ditandai dengan pelaksanaan tes berbasis komputer, dan pengumuman nilai secara terbuka. Terus selanjutnya peningkatan profesionalisasi PNS dilakukan dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang mengakui ASN sebagai sebuah profesi, sehingga harus mengadopsi nilai-nilai profesionalitas. Selain itu, jumlah jabatan fungsional selaku tenaga profesional di lingkungan birokrasi diperbanyak. Selanjutnya, pengembangan e-government mewujudkan melalui penyelenggaraan berbagai pelayanan publik melalui teknologi informasi komunikasi atau TIK, seperti pengadaan barang-barang jasa elektronik melalui LPSE, penerapan tata naskah dinas elektronik, dan keterpaduan sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kerja. Selanjutnya, peningkatan pelayanan publik berusaha diwujudkan dengan menerbitkan sebuah peraturan induk mengenai, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik. Ya, segitu saja tentang yang sudah. Baik, terima kasih Fetty atas jawaban yang kedua. Berikutnya ada pertanyaan yang ketiga. Apakah masih boleh memberi pertanyaan? Kenapa? Apakah masih boleh bertanya? Ya, boleh, silakan. Apa saja yang menjadi objek riset reformasi birokrasi di Indonesia? Yang menjadi objek riset pada birokrasi di Indonesia itu, yaitu pemerintahan pusat, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota, desa dan organisasi pemerintah secara umum. Dari keempat kategori, pemerintah daerah menjadi objek yang dominan dalam riset reformasi birokrasi. Udah. Menurut saya, hanya segitu yang menjadi objek dalam riset reformasi birokrasi. Oke, pertanyaan terakhir satu lagi yaitu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi reformasi birokrasi? Silakan dijawab. Faktor-faktor yang mempengaruhi reformasi birokrasi itu ada batasan politik, administrasi, reward and punishment, reduksi politisasi birokrasi, penambahan aparatur, rekonfigurasi politik, peningkatan kapasitas aparatur, harmonisasi politik administrasi, pembinaan aparatur, netralitas perubahan, sistem pengkajian, integrasi nilai kultural,
lokal adanya evaluasi kinerja berbasis outcome, integrasi nilai agama, inovasi berbasis IT, penciptaan budaya birokrasi unggul, merumuskan komponen kinerja utama, penerapan etika administrasi, penerapan government, perubahan regulasi, terus memiliki roadmap dan data basis RB, kolaborasi, komitmen, dan dukungan pusat. Segitu saja. Baik, terima kasih Feti atas semua jawabannya yang telah dijawab. Berikutnya yang akan melakukan presentasi yaitu saya sendiri. Saya akan mempresentasikan dua jurnal, yaitu jurnal yang pertama tentang pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan terpadu Kota Pasuruan. Perubahan paradigma pemerintah dari sentralistis menuju desentralistis yang ditandai dengan kebijakan otonomi daerah membawa nuansa baru dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai upaya memandirikan daerah dan memperdayakan masyarakat. Perubahan paradigma tersebut sekaligus mencirikan perubahan volume atau beban tugas pemerintah daerah dalam menampung seluruh urusan yang diserahkan nantinya akan diwadahi dalam struktur organisasi perangkat daerah. Reformasi birokrasi, baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, merupakan kebutuhan dalam upaya untuk mewujudkan good public governance. Reformasi birokrasi dinas pemerintah lainnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi menurun ketika berurusan dengan dokumen perizinan yang terkesan berbelit-belit. Dengan adanya permasalahan-permasalahan membuat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan melakukan reformasi birokrasi dengan mengeluarkan sistem pelayanan terpadu satu pintu yang berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. Dari sistem pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Kemendagri telah dijelaskan serta dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan. Besar harapannya dalam menjalankan tugasnya sebagai badan penyusun dan pelaksanaan kebijakan daerah khususnya di bidang pelayanan perizinan daerah. Reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan yang diterapkan oleh pemerintah Kota Pasuruan diharapkan mampu memenuhi harapan dibentuknya badan ini, sehingga menyederhanakan proses perizinan merupakan suatu keharusan dalam rangka menjawab tuntutan masyarakat sebagai upaya peningkatan pelayanan yang semakin maju serta berkembang. Untuk mengetahui efektif dan sejauh mana peningkatan pelayanan pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi atau implementasinya di lapangannya. Pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu Kota Pasuruan yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, jenis reformasi birokrasi. Pengembangan praktik reformasi serta pembaharuannya dapat menciptakan reformasi birokrasi berjalan dengan baik. Yang kedua,
reformasi birokrasi di bidang kelembagaan atau struktural, membangun sistem reformasi birokrasi yang baik diantaranya melakukan pembaharuan serta perubahan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Yang ketiga yaitu reformasi birokrasi di bidang sumber daya aparatur. Reformasi birokrasi tidak terlihat hanya pada struktural saja, akan tetapi juga pada sumber daya aparatur. Yang terakhir yaitu reformasi birokrasi di bidang prosedur. Reformasi birokrasi dalam bidang prosedur ini merupakan perubahan serta pembenahan yang terdapat pada mekanisme atau prosedural yang ada. Efektivitas dan efisiensi pelayanan terpadu satu pintu di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada input, yang kedua ada proses, dan yang terakhir ada output. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Pemetaan Riset Reformasi Birokrasi di Indonesia. Pemetaan riset reformasi birokrasi dilakukan ke dalam beberapa kategori atau variasi, seperti jumlah riset per tahun, variasi metodologi, topik, objek riset, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan reformasi birokrasi di Indonesia. Sejak reformasi, dorongan untuk menciptakan birokrasi yang good and clean governance sangat kuat, sehingga agenda reformasi birokrasi menjadi urgent. Oleh karena itu, reformasi birokrasi akan menjadi salah tema dalam kajian-kajian akademik, baik yang dilakukan oleh institusi pendidikan, lembaga pemerintahan, maupun civil society. Perkembangan riset reformasi birokrasi 10 tahun terakhir, yaitu 2010 sampai 2020, dapat dijelaskan yaitu pada roadmap 2010 sampai 2014, jumlah artikel setiap tahunnya relatif masih sama. Tetapi pada awal periode 2015 sampai 2019 terjadi peningkatan pada tahun 2015 dan lonjakan jumlah riset pada tahun 2016. Dalam Grand Design Reformasi Birokrasi dijelaskan bahwa periode 2015 sampai 2019 memiliki fokus meningkatkan apa yang sudah dicapai pada periode sebelumnya. Pada sisi lain, reformasi birokrasi pada 2010 sampai 2014 belum menunjukkan hasil yang optimal. Riset dengan topik manajemen pelayanan publik paling tinggi jumlahnya sebagai topik tunggal atau tidak digabungkan dengan aspek lainnya. Dalam satu riset, pelayanan publik merupakan output sehingga kinerja birokrasi dapat dilihat dari pelayanan yang diberikan. Dengan kata lain, peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan indikator kinerja pada aspek kelembagaan. Organisasi birokrasi dapat dilihat dari pelayanan yang diberikan. Dengan kata lainnya, peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan indikator kinerja pada aspek kelembagaan, organisasi, prosedur juga baik. Oleh karena itu, riset-riset reformasi birokrasi pada aspek pelayanan publik sangat dominan, karena dapat mencerminkan kinerja aspek lainnya juga relatif mudah diamati. Riset pelayanan publik pada periode 2010 sampai 2020 memiliki core yang hampir sama, yaitu inovasi dan penggunaan teknologi berbasis IT guna peningkatan kualitas pelayanan publik. Fokus utama riset reformasi birokrasi pada aspek desain organisasi atau struktur berkaitan dengan penataan fungsi dan struktur birokrasi, penyederhanaan struktur, pembentukan unit organisasi baru, fleksibilitas struktur dalam menghadapi lingkungan, serta penerapan model organisasi yang sesuai. Penataan fungsi dan struktur, penambahan atau pengurangan dilakukan dengan mempertimbangkan beban kerja dan jumlah tugas serta harmonisasi antar unit organisasi.
Riset reformasi birokrasi bidang aparatur menguak beberapa masalah, yaitu politisasi dalam manajemen aparatur, mindset, perilaku, dan belum tersedianya roadmap. Ruang lingkup riset manajemen aparatur terdiri dari sistem rekrutmen pegawai, sistem penggajian, pensiun, perubahan mental, merit system, dan seleksi terbuka pada jabatan di birokrasi, serta pemetaan kompetensi aparatur. Terakhir, topik prosedur atau mekanisme kerja atau tata laksana jika dirangkum lebih pada penyederhanaan prosedur atau mekanisme kerja. Hubungan politik birokrasi dalam riset reformasi birokrasi sangat didominasi fenomena intervensi politik pada birokrasi dan konflik antara aktor dari kedua area tersebut. Dari hasil riset ditemukan 3 model hubungan keduanya. Yang pertama yaitu dominasi eksekutif, yang kedua legislatif masuk pada ranah eksekutif, yang ketiga legislatif dan eksekutif mencari posisi seimbang. Riset juga menunjukkan bahwa masalah ini masih terus berlanjut dan belum ditemukan pemecahannya. Pada aspek desain organisasi, intervensi politik dalam penyusunan perangkat daerah sangat kental. Hasilnya, desain perangkat daerah yang gemuk dan tidak sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya, apakah Feby mau memberi pertanyaan? Apa yang Anda ketahui dan birokrasi? Coba jelaskan sedikit tentang birokrasi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Feby. Yang saya ketahui yaitu reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan atau organisasi, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Jawabannya, apakah bisa diterima? Baik. Terus, apa yang menjadi sasaran birokrasi tersebut? Apa yang menjadi sasarannya dalam reformasi birokrasi? Baik, yang menjadi sasaran reformasi birokrasi itu yang pertama yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Dan yang terakhir yaitu meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Apakah bisa terima jawaban yang kedua? Apa sih akuntabilitas kinerja birokrasi itu? Seperti apa menurut Anda? Akuntabilitas kinerja merupakan bagian dari reformasi birokrasi internal atau RIB yang merupakan pendorong organisasi agar lebih berkinerja dan meningkatkan performa dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Itu jawabannya, apakah bisa diterima? Baik. Pertanyaan terakhir, efektivitas dan efisien pelayanan terpadu satu pintu di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan kan terbagi menjadi 3 proses.
tadi kan. Yang pertama yaitu input dan output. Coba jelaskan ketiga tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan ketiga efektivitas dan efisiensi pelayanan terpadu satu pintu yang tadi. Yaitu yang pertama ada input, suatu organisasi yang bergerak di bidang pelayanan mengharuskan organisasi mampu mempraktikkan penyelenggaraan pelayanan yang baik. Ketentuan tersebut merujuk pada rasa kekecewaan dan keluhan terhadap pelayanan yang ada. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan harus memiliki kecakapan guna mewujudkan ketersediaan pelayanan yang baik. Sehingga mekanisme pelayanan yang ada pada badan tersebut mampu melaksanakan susunan reformasi birokrasi yang ada. Sehingga praktik reformasi birokrasi pelayanan dapat terwujud sesuai harapan. Itu yang input. Yang kedua yaitu proses. Alur proses program yang telah dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan terkait pelayanan yang ada, membuat badan tersebut mensosialisasikan penerapan sistem pelayanan yang ada. Sosialisasi tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan yang ada, mulai dari pemberitahuan di media massa, brosur, ataupun pemberitahuan per SKPD. Yang ketiga yaitu output. Output praktik reformasi birokrasi ini dapat dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat Kota Pasuruan. Output bagi pemerintah adalah sistem terpadu yang sinkron dan tunggal antar SKPD dalam pembuatan keputusan sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kerja, transparansi penyampaian informasi, dan meningkatnya akuntabilitas pemerintah yang bebas KKN. Akibatnya, masyarakat dapat lebih hemat biaya dan waktu sebab pemerintahan dilakukan baik sistem dan tidak lagi pungutan liar di luar ketentuan, sehingga pelayanan dapat lebih mudah, transparan, simpel, cepat, terutama dalam hal investasi modal yang pula meminimalisir kesalahan. Baiklah, jawabannya apakah bisa diterima yang terakhir ini? Baik, terima kasih. Apakah pertanyaannya sudah cukup? Sudah cukup. Baik, karena presentasi dan battle critical thinking-nya sudah selesai, maka saya Putri Melin dan Putri Fadila akan mengakhiri presentasi tersebut. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.